Trisandil nike panca sembah nike sampun raja yoga yang milenial kan, ajakan negak setengah jam atau 15 menit dan oke wah kalian ben ibidan tidur mau cahaya dorma pianak bapak paling wayang udah ceneng bagus ide pianak bapuan ini muasti wayang gitu. Dan makna dari lagu bait pertama ini bahwasanya bila mana bapak ibu nangoniannya melamakan antuk bakti, maka bila mencita-citakan moksa, maka moksalah pencapaiannya. Kenapa maksudnya? Lalu membangun Kori Agung ini masuk bagian bakti apa tidak? Nggih, bakti. Masuk ajaran bakti. Sinalih tunggil dalam ajaran catur marga yoga dengan membuat Kori Agung juga masuk wilayah bakti. Yang kedua nih, kasih Brahman kepada kita tak terhingga sepanjang yuga, berkarma yoga dan selalu berdoa semoga kita dapat mencapai moksa. Umat sedharma banyak jalan menuju Roma. Bakti juga akan mencapai kesempurnaan. Berkarma pun juga mencapai kesempurnaan. Sehingga di dalam desa Pekraman, ritat kalau nangon yadnya patut Tri Manggalaning yadnya metunggilan. Karena semua dharma dari Tri Manggalaning yadnya ini akan menuju titik yang sama, yaitu titik sama niwaha koti, sama niwaha redaya, sama namastua manuyata wasusaha sakti. Satu dalam tujuan, satu dalam pikiran, satu dalam kebahagiaan. Jadi berkarma. Ya seperti tadi pada waktu Ibu Kadek diberikan kehormatan untuk melakukan mutus pita persemian Kori Agung tadi, Bleganjur Pak Gong tak gitu. Karma itu. Karena dengan megamel itu didasari oleh bakti dan karma yoga, maka beliau juga akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Enten. Dan tiang hadir ke sini juga bersama rombongan, juga bagian dari bakti dan karma. Yang yakin dengan melakukan siar agama akan mendapatkan pahala yang manis ke depannya. Yang yakin dengan dangkil datang ke sini, malih jebos ngastiti bakti tauler ring jerawan pura desa Pusan niki. Makan nantuk bakti astung kare ngemolehang kerahayuan lan kerahajengan benjang pungkur kita. Nggih, kasih Brahman kepada kita tak terhingga sepanjang yuga, berjana yoga dan selalu berdoa semoga kita dapat mencapai moksa. Jenana marga yoga. Kira-kira mecina ban Kori Agung ini ke enten-enten jenana Bapak Ibu. Mesinnya kira-kira Kori Agungnya sekali punika enten-enten jenana intelektual kita. Yakin apa itu yang Irmangkunge? Karena iraga medue jenana serada bakti terhadap jenana ajaran agama Hindu, maka mecina lah Kori Agung itu. Yang belum menyebut makna nih, baru mecina mantan. Dengan menuangkan jenana lewat bakti dan karma, moksa juga pahalanya. Kenten Bapak Ibu, kenten maksud yang ini dalam lagu niki. Lanjut, kasih Brahman kepada kita tak terhingga sepanjang yuga, beraja yoga dan selalu berdoa semoga kita dapat mencapai moksa. Bakti sampun, mekarmo sampun, kedagingin nantuk jenana lan mater malih jebos metapeur rikering jerawan pura kita. Niki sampun muaster raja yoga. Nggak usah wayah-wayah cara Maharesi duduk dengan tenang bertahun-tahun, ndak cukup ngaturang Trisandil lan panca sembah gitu. Niko pun muaster raja yoga gitu. Sekadi para Maharesi wah ya tunggul kalase jam kejang suung desane hilang ya teu beranan. Yakin pinten Bapak Ibu
Trisandya nike, panca sembah nike sampun raja yoga yang milenial kan. Ajakan negak setengah jam atau 15 menit dan oke wah kalian main di bidang tidurmu cahaya dorma pianak bapak paling wayang udah ceneng-ceneng bagus ide pianak bapuan ini muasti wayang gitu. Tombo cai kasih hidup ini nak besengsara Bapak Ibu. Ya ini tam-tam kan bang orang bakal hidup iraga tuh watah papat suka duka lara pati gitu. Kenapa sedih gitu? Kenapa Durma kok begitu sedih gitu? Dibilang sedih karena apa? Suatu saat semua akan ditanggalkan oleh ibu lan bapu gitu. Katinggalin biang ajoma cai apa ngemelangang bapak luas nangon kerti kar luas ke nangon kerti bapu gitu. Kalau ikuti petunjuk itu kan di zaman milenial ini sangat susah gitu ya. Oleh karenanya itu raja yoga yang dimaksud itu harus disesuaikan dengan kondisi zamannya. Cukup dengan Trisandya dan Pancasembah ritat kali ragen nangon yadnya. Yang terakhir, kasih Brahman kepada kita tak terhingga sepanjang yuga, catur marga dan selalu beryoga. Semoga kita dapat mencapai moksa. Luar biasa Bapak Ibu rengambulan niki. Tadi Pak Desa bilang, "Tangah, yen sing teh ada banjir dini, jog luar biasa dini sejahtera Tetapi bekudang keadaan banjir dini, nu masih Bapak Ibu ngoyong dari kita bepetapan luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan teman. Ya, inilah yoga Bapak Ibu. Tadi Pak Parisade bilang sengsara membawa nikmat. Itu yang ingat kan di Pildan mau balik TV hitam putih. Ya, si Midun itu kan sengsara membawa nikmat. Sud penjara man lo nak jengeng. Ya, kan ternyata begitu makin niki. Ya, sud banjir. Yuk mana lo jegek, yuk 150 juta gitu kan. Ya begitu. Jadi semua itu adalah petapan. Coba Bapak Ibu ndak sabar dan apa namanya sing meyoga niki ya sina sampun uli pidan sampun sepi niki ambulan nih. Nah oleh karenanya itu Bapak Ibu, jadi kenapa yang singgung demun catur marga yoga? Karena Kori Agung ini bagian dari cetusan catur marga yoga nike. Jadi Kori Agung nike mendageng bakti, mendageng karma, mendageng jenana, mendageng raja yoga. Yakin dapitan nge? Ya, kalau tidak begitu, sampun berapa hari sampun ide dan ini ngayah dari ya nge? Kan sampun metapo nike, nge? Sampun menapo. Makin lanjut yang makin tentang makna filosofis Kori Agung. Kori Agung sudah yang sampaikan tadi bahwa Kori itu adalah pintu, Agung adalah yang disucikan, yang dimuliakan, yang disinggihkan gitu, yang diataskan gitu maksudnya. Nah, kemudian satu-satu demun. Kori Agung dia berpiramida, artinya dari dasar sampai ke puncak. Jadi tak ubahnya adalah gunung Bapak Ibu. Umat Hindu dengan melihat Kori Agung sesungguhnya diajar untuk merenungi, untuk menyadari bahwa hidup ini harus melakukan sebuah pendakian spiritual. Kenali dasar gunung, lalu kenali lambung gunung, lalu juga kenali puncak gunung. Kenten maksudnya. Kurang lebih kenten. Banyak sumber sastranya. Baik di Gong Besi, Suwomenale, Lontar, bersuayah nanti ya. Tapi intinya adalah bahwa Kori Agung juga bagian simbol dari Meru. Kori Agung juga secara filosofis gunung adalah sebuah pendakian spiritual.
Kemudian di dalam Kori Agung itu, sedangkan yang relief-relief itu budaya nih kok. Ya, kemampuan seni budaya orang Bali dalam arsitektur gitu. Tetapi yang memiliki makna filosofis yang utama yaitu berpiramida segitiga, yaitu puncak gunung, pendakian spiritual. Kemudian pintunya, lawangnya, orinya maksudnya. Kemudian naganya, itu yang punya makna. Pertama sekarang pintunya dulu Kori Agungnya. Kori Agungnya kira-kira bisa masuk 2 orang nggak itu ya? Tak bisa. Memang diusulkan untuk 1 orang. Tujuannya kenapa? Kalau orang anak-anak muda itu apalagi megandengan tangan keberatan dengan Kori Agung ini. Saya nggak ada di gedenang ben bede pangidang medadadangan atau selfie di perawedeng itu. Ya, bukan itu. Ya, jadi Kori Agung itu kenapa diagungkan? Karena salah satunya adalah tinggi, kemudian pintunya hanya cukup masuk 1 orang. Apa yang dimaknai di sini Bapak Ibu? Umat Hindu harus belajar bersabar. Karena irago sing sabar, akhirnya masuk pintu kiri, masuk pintu kanan gitu. Atau mungkin ada tujuan yang lain, pang makeluan dan wo gitu. Kangwang irago ke samping dan gitu. Akhirnya Pak, makna Kori Agung secara pawongan tidak berjalan. Jadi Kori Agung itu sebenarnya kita harus kalau mau maturan lewat pintu itu. Kori Agung nikel. Satu jalan. Naik pendakian spiritual. Itu dilatih itu. Itu dilatih itu satu-satu. Jadi diajar untuk kesabaran. Kemudian ada naga kiri kanan. Ada bentar Pak ya, naga kiri kanan. Yang kanan itu adalah naga simbol ibu. Yang kanan simbol ibu, yang kiri itu simbol bapak. Kalau ibu arahnya turun, nah makanya dia yang bilang tadi, ibu wakil kita sekarang sementara turun ke tengah-tengah umatnya. Tepuk tangan umatnya. Ya, jadi ibu gitu. Makanya dia yang bilang tadi tertarik dengan lagu Kasih Ibu. Karena apa? Terkait dengan naga yang sebelah kanan, yang arahnya turun. Sedangkan yang sebelah kiri itu bapak. Jadi naga yang kiri dan kanan ini adalah petunjuk arah umat Hindu pangnawang meneh tuun. Sampun uning meneh tuun Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu udah wajah ini berdua saja ya. Meneh tuun gitu.